Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati semua sedulur majelis ilmu Asror Karomah sekaligus para putra ramanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan dari Gusti Ingkang Maha Suci. Salah satunya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sebab dari berbagai kenikmatan itu kita semua masih bisa berkumpul bersama di tempat ini dengan niat semata-mata untuk mengkaji kajian hidup dengan tujuan semoga ridho dan rahmat dari Gusti Ingkang Maha Suci turun kepada kita semuanya. Ini suara jelas sampai belakang, jelas enggak? Jelas. Ini perlu saya tegaskan sekali lagi bahwasannya di sini ada dua versi kajian. Pertama, kajian yang kaitannya dengan majelis ilmu Asror Karomah, dan yang kedua kajian yang kaitannya dengan keramaan. Bedanya di mana? Kalau majelis ilmu Asror Karomah ini kita berbicara tatanan agama yang terkadang erat kaitannya dengan kaidah syariat juga, karena biar bagaimanapun juga syariat itu tidak bisa kita tinggal, karena memang di dalam syariat itu ada tatanan untuk menata kehidupan supaya tercipta suasana yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ibarat dalam kajiannya itu supaya tercipta tatanan masyarakat yang madani. Lah itu nggak bisa lepas dari syariat. Jadi syariat itu tatanan kehidupan supaya tercipta kerukunan antar sesama umat manusia. Adapun ranah daripada keramaan, ranah keramaan itu ranahnya ranah kesejatian, ranah hakikat. Jadi supaya kita ini tahu tujuan kita hidup ini sebetulnya untuk apa dari sisi ruhaninya, karena kita kan ada dua unsur nih, kita semua ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Lah anggaplah ibaratnya pengerucutan di dalam pemahaman. Kalau berbicara majelis ilmu Asror Karomah, kita berbicara tatanan raga. Kalau berbicara keramaan, kita berbicara tatanan jiwa, tatanan ruhani. Lah kalau dalam bahasa keramaan disebut dengan istilah gelar dan gulung. Gelar untuk perkara raga dan gulung untuk perkara ruhaninya, dalemannya. Keduanya sama-sama penting, nggak bisa ditinggal satu sama lain.
Saya mah pengen fokus ke perkara ruhani saja, kemudian perkara raganya diabaikan. Ini juga nggak baik. Ataupun sebaliknya, saya mah pengen fokus ke perkara raga saja, perkara ruhani yang diabaikan. Ini juga kurang tepat, bahkan salah. Jadi manusia yang paling baik itu di saat mampu menyeimbangkan dirinya antara jiwa dengan raganya, kira-kira berkesinambungan satu sama lain. Adapun tadi ibaratnya yang disampaikan oleh Pramana Wisma di dalam mukodimahnya, ini saya nggak bisa untuk mengulas itu karena memang perkara-perkara yang sifatnya di luar nalar dan logika. Khawatirnya kalau saya sendiri yang membahas itu malah muncul ujub di dalam diri. Khawatirnya hati saya malah terjebak perasaan saya ini sudah punya kedekatan khusus dengan Tuhan. Akhirnya muncul ketakaburan yang enggak disadari. Adapun sesama putra yang mengikuti setiap kali perjalanan ruhani, kemudian mengalami beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang sifatnya di luar nalar dan logika, harapannya semua itu bisa sebagai wasilah, bisa sebagai perantara untuk meningkatnya iman kita semuanya kepada Gusti Ingkang Maha Suci. Karena secara logika dari apa yang disampaikan tadi oleh Pramana Wisma, hutan belantara yang segitu rimbunnya, ibaratnya yang segitu lebatnya, mustahil nggak ada nyamuk satupun. Lah kenapa ibaratnya di saat Putra Rama masuk kok tidak ada satupun nyamuk yang menggigit gitu. Ini kalau tidak ada campur tangan dari Gusti Ingkang Maha Suci itu mustahil terjadi. Ya sebagai ikhtiarnya para putra sudah persiapan lotion anti nyamuk itu. Tetapi begitu sudah masuk ke titik hutan belantaranya, alhamdulillahnya tidak ada satupun nyamuk yang mendekat gitu. Jangankan menggigit, mendekat aja kan nggak ada. Lah itu peristiwa kecil ya, yang kaitannya dengan makhluk yang sangat kecil, tapi kalau dilihat dari sudut pandang keruhanian, itu adalah suatu pembuktian dari Gusti Ingkang Maha Suci kepada kita semuanya. Lah harapannya dari sekian banyak perjalanan yang mana terkadang di dalam perjalanan-perjalanan itu Gusti Ingkang Maha Suci menunjukkan kemahakuasaannya kepada semuanya. Mudah-mudahan aja iman itu semakin meningkat. Apa sih cirinya iman yang meningkat itu? Kita berbicara yang gampang saja. Iman yang meningkat itu gampangnya begini. Ini kan bulan Rajab ya, kalau dalam kalender hijriahnya. Salah satu bulan agung yang diagungkan oleh Allah kalau dalam ranah majelisnya itu kan bulan Rajab. Kalau Sa'ban itu bulannya Rasul. Lah Ramadan itu bulannya umat Rasul, itu umat Muhammad. Jadi kita ini kalau bisa nih para putra Rama, para sedulur Majelis Ilmu Asror Karomah, dalam 3 bulan berturut-turut ini usahakan iman itu harus semakin meningkat, bukan malah tambah kendor. Karena Rajab bulan istimewa di hadapan Gusti Ingkang Maha Suci.
Sa'ban itu bulan kecintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadannya itu adalah bulan umat dari Muhammad itu sendiri. Apa cirinya iman kita semuanya meningkat? Ini yang paling gampang. Di saat lapar lebih kita cintai ketimbang kenyang. Itu salah satu bukti keimanan kita itu sedang ada peningkatan. Bukan tadinya lemah, bukan. Tadinya kuat, cuman lebih kuat lagi. Itu bukti gampangnya itu di situ. Di saat para putra nih ya, rasa lapar lebih dicintai ketimbang rasa kenyang, itu adalah salah satu bukti keimanan ruhani kita kepada Gusti Ingkang Maha Suci itu sedang meningkat. Kemudian di saat bersabar lebih dicintai ketimbang menuruti bahasa amarah dan ego pribadi, itu juga bagian dari peningkatan keimanan. Kalau mengkaji Al-Quran lebih dicintai ketimbang nonton AC Milan sama Inter Milan, itu juga bukti iman itu sedang meningkat. Lah ini mumpung di bulan yang agung, melek lebih dicintai ketimbang tidur, kemudian ngobrolin hal-hal yang enggak baik mampu ditinggalkan demi membahas sesuatu yang sifatnya ada manfaatnya, itu juga bagian dari ketingkatan iman lebih meningkat. Nah, sekarang saya nanya begini, antara baca Quran sama ngomongin kejelekan orang, ini enakan mana? Kan enakan ngomongin orang, sedep. Tapi kalau baikan mana antara baca Quran dengan ngomongin orang? Baikan baca Quran. Tapi kalau enakan mana? Enakan ngomongin orang. Kalau baca Quran mah harus ada paham idharnya, idgomnya, ikfahnya, iklabnya. Harus ada wasolnya ngerti, wakopnya ngerti. Lah kalau ngomongin orang ini wis lancar. Pokoknya pulen lah kalau ngomongin orang tuh. Lah putra Rama itu harapannya harus ada peningkatan dari sisi keimanan. Pokoknya ini 3 bulan berturut-turut ya, bulan yang agung lah. Rajab bersambung dengan Sa'ban, bersambung dengan Ramadan. Harapannya begitu di malam Idul Fitri semuanya betul-betul yang mencapai kefitrohannya, tersucikan semuanya, karena ada kesungguhan di dalam menjaga dirinya di sepanjang 3 bulan istimewa itu. Kuncinya apa? Kuncinya istiqomah. Istiqomah itu kontinu ya, dilakukan secara terus-menerus. Makanya kita istiqomah itu jangan yang berat-berat. Khawatirnya berat malah gak kuat nantinya. Istiqomah yang mudah aja. Kan di sini ada kegiatan istighosah yang dilakukan 2 kali di dalam sebulan. Ini malam Kamis Pahing dan malam Purnama. Lah, kita nih ada kesungguhan, kita semuanya ada kesungguhan di dalam menjaga itu. Jadi segimanapun sibuknya, segimanapun ngantuknya, usahakan kalau sudah tiba waktunya, ini malam Kamis Pahing, saya ada jadwal nih buat ikut istighosahan, buat ikut tawasulan di majelis ilmu Asror Karomah. Itu jangan disia-siakan. Sudah tiba lagi nih waktunya ketemu sama malam purnama.
malam tanggal 14 bulan Jawa. Saya nih ada jadwal nih untuk ikut istighosahan, untuk ikut tawasulan di majelis ilmu Asrorul Karomah. Usahakan untuk hadir. Tujuannya menjaga keistiqomahan. Karena istiqomah itu jauh lebih utama ketimbang karomahnya, ketimbang kemuliaannya. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Satu keistiqomahan itu jauh lebih baik dari 1000 karomah. Jadi kita nggak usah mengejar karomah, karena karomah itu akan muncul dengan sendirinya kalau istiqomahnya dijaga. Wasubutul karomah bidawamil istiqomah. Sebab musabab munculnya karomah itu lantaran diawali dengan adanya istiqomah. Jadi istiqomah dulu, nanti karomah itu akan diberikan. Pasti tah itu 100% pasti. Cuman ini harus digarisbawahi, yang namanya karomah itu bukan sifatnya kesaktian. Karomah itu bukan sifatnya ilmu kanuragan, ilmu kadigdayaan. Karomah itu kemuliaan. Kemuliaan dari Gusti Ingkang Maha Suci yang diberikan kepada diri seseorang. Lah, seseorang yang menerima kemuliaan itu namanya karomah, diberikan karomah. Ada yang dimuliakan dengan ilmunya, ada yang dimuliakan dengan hartanya, ada yang dimuliakan dengan pangkat, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Semuanya itu kuncinya harus diawali dengan istiqomah. Istiqomahnya apa nih yang harus saya istiqomahkan? Lah tadi, kita jangan membahas amalan yang berat-berat dulu. Khawatirnya yang berat malah nggak kuat. Sekalipun orang zaman sekarang itu kebanyakannya itu mengikuti hawa nafsu sendiri di dalam melakukan riadoh-riadohnya. Loh kok bacaannya pendek sekali, nggak ada yang lebih panjang tak? Akhirnya pendek beli, panjang enggak. Lah padahal andai aja para putra, andai aja sedulur majelis ilmu Asrorul Karomah itu ada kesungguhan untuk menjaga dua istiqomah saja. Istiqomah di dalam istighosa, di dalam mujahadah bersama di malam Kamis Pahing, dan istiqomah di dalam istighosa mujahadah di malam Purnama. Itu dipertahankan sekencang-kencangnya, insya Allah karomah itu akan diberikan. Dalam artian kita semuanya akan dianugerahi kemuliaan oleh Gusti Ingkang Maha Suci. Yakin tak itu? Saya nggak ragu sama sekali kalau sudah kaitannya sama ketuhanan. Yakin sekali. Kita bolehlah meragukan ucapan siapapun, karena terkadang manusia itu ada pelin-pelannya. Hari ini bilang A, nanti besok B, ntar lusa C. Ya itulah manusia. Tetapi kalau ucapan itu referensinya dari Al-Quran, ucapan itu referensinya dari Al-Hadis, maka tidak ada alasan untuk kita meragukan ucapan tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada kaidah innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Sekalinya bilang A itu akan tetap menjadi A sampai kapanpun. Nggak akan pernah berubah jadi B, C, dan lain sebagainya. Itu ranah contoh gampang penjelasan singkat tentang basisnya basis majelis ilmu Asrorul Karomah.
wilayahnya wilayah kaidah agama. Bisa dipahami nggak nih sampai sini? Jadi jangan bertanya lagi. Kadang ada pertanyaan yang nggak masuk akal. Kalau malam istighosah Kamis Pahing tuh bengi apa? Ispogo bengi Kamis Pahing. Lah kecuali malam purnama. Tiap malamnya tiap waktunya bisa berubah-ubah. Bulan ini bisa malam purnama jatuh di hari Senin, nanti bulan depannya bisa jadi di hari Selasa dan seterusnya. Iya matakon aku pergi ke Kamis Pahing kaje bengi apa cekan lah istighosahan ka gua. Wis bubu pergi Kamis Pahing. Jadi harus punya jadwal sendiri. Kan sekarang udah canggih nih. Kan semua sudah pakai Android, tinggal ya download aplikasinya aja lah, aplikasi kalender Jawa. Jadi biar tahu waktunya kapan purnama tiba, waktunya kapan Kamis Pahing tiba. Biar sudah ada patokan sendiri. Bisa dipahami ya di sini. Intinya ranah Majelis Ilmu Asror Karomah ini ranahnya ranah gelar, kaitan raga. Kuncinya harus ada kekuatan yang dimaksimalkan untuk menjaga keistiqomahan. Jadi jangan malas. Suruh istiqomah malas ini susah. Ini rumus Jawa soalnya. Terlepas percaya atau enggak ya. Ada bahasa begini dari guru-guru kita yang dulu. Nah, kalau kamu dilahirkan di tanah Jawa, kemudian kamu hidupnya juga di tanah Jawa, kamu akan kesulitan untuk menggapai kemuliaan hidup kalau kamu nggak ada riadoh batinnya. Jadi bahasa orang Jawa dulu itu, kalau kita ditakdirkan untuk jadi orang Jawa, kemudian kita hidup juga di Jawa, untuk bisa menggapai kemuliaan hidup itu kudu kuat tirakate. Tirakatnya tuh harus kuat. Maksudnya tirakat itu minimal ada yang diistiqomahkan. Lah, bakas selambaan baik, kalau bahasa kita kan selambaan nih, ini akan sulit. Terkecuali kita hidupnya di luar Jawa. Punya usaha di Kalimantan, punya usaha di Sumatera, di Sulawesi, dan lain sebagainya. Lah itu asal kuat modal, kuat mental, itu kemungkinan besar akan berhasil. Tapi kalau di Jawa, kuat modalnya, kuat mentalnya, tetapi perkara keistiqomahan rohaninya nol, ini bisa jadi tekang entek modal, ya laka hasilnya apa-apa. Itu sudah jadi rumusan tanah Jawa, terlepas mau percaya atau enggak. Karena hasil dari pengamatan, tidak ada satupun orang yang berhasil di tanah Jawa yang enggak punya kelakuan rohani. Hampir semuanya tuh memiliki, cuman enggak cerita aja mereka itu. Lah kita orang dengan ibaratnya mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang jadi petani, ada yang ibaratnya usahanya ngebun gitu, ada yang apalagi bekerja di mekanik, ada yang jadi tenaga pengajar, ada yang jadi pejabat, pengangguran Jawa Barat gitu. Itu harus kuat. Ini kan rombongan pejabat semua. Wis pejabat pengacara bisa, wis komplit. Lah ini harus ada keistiqomahan yang maksimal. Jadi jangan GR dulu disebut pejabat. Tunggu blenak soalnya.
Ya alhamdulillah diparingi dadi kiai santrinya pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Ya alhamdulillah nanti teleh. Ini ranah majelis ilmu Asror Karomah. Kesimpulannya, sedulur majelis ilmu Asror Karomah itu kalau ingin mendapat kemuliaan hidup di dunia, jangan hanya sebatas mengandalkan kuatnya raga, harus diimbangi dengan kuatnya lelakon rohani, karena itu penentu juga. Paham ya? Cekelana itu yang kenceng, pegang itu yang kuat. Poin kedua, poin keramaan. Ini maksudnya saya ulas dari awal supaya nggak bingung. Keramaan kemana arahnya? Keramaan itu ranahnya ranah kesejatian. Maksudnya kesejatian itu tidak terlepas apa agamanya, apa sukunya, dan lain sebagainya lah. Semuanya di hadapan Gusti Ingkang Maha Suci itu tuh sama keramaan. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berasal dari Gusti Ingkang Maha Suci. Kita semuanya berasal dari zat yang satu. Dan kita semuanya itu harus kembali kepada zat yang satu juga. Jadi enggak ompar ampir. Lah itu ranahnya ranah keramaan. Bukti Gusti Ingkang Maha Suci itu tidak pernah membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Itu dibuktikan, bisa dilihat dari bayi yang baru lahir. Itu tuh sejatinya manusia itu tuh di situ posisinya. Di saat ada bayi yang baru dilahirkan, semuanya sama. Gerakan bayi dimanapun semuanya ya begitu-begitu aja gerakan bayi. Kedua, suara bayi juga dimanapun ya begitu-begitu aja. Itulah kesejatian yang hakiki. Itulah sebagai bukti bahwasannya manusia itu pada hakikatnya sekalipun banyak tetapi satu. Lah ini ranahnya ranah keramaan. Enggak peduli agama orang tuanya Islam kayak, Kristen kayak, Hindu kayak, Buddha kayak, Konghucu kayak, atau penganut aliran kepercayaan apapun. Kalau bayi itu terlahir maka suaranya pasti sama semuanya. Itulah bukti nyata bahwasannya Gusti Ingkang Maha Suci itu tidak pernah membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kemudian geraknya juga sama. Baik bayi Jawa maupun bayi Amerika, ya geraknya ya begitu-begitu aja. Uget-uget orang puguh gitu. Begitupun dengan suaranya. Bayi Jawa ya oa, bayi Arab ya oa. Itu sebagai bukti kita nih harus ada kesungguhan di dalam menapaki kesejatian. Kita nih dari mana asalnya? Di sini disuruh melakukan apa dan nantinya mau kemana? Lah itu di dalam keramaan akan dikupas dari sisi dalam. Makanya ada ajaran semedi di dalam keramaan itu. Kalau di dalam majelisnya itu ada ajaran sholat. Lah sama semuanya itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri ini kepada Gusti Ingkang Maha Suci. Nah, kita mau pakai jalur mana aja silahkan. Mau menggunakan jalur Majelis Ilmu Asror Karomah, monggo. Mau menggunakan jalur keramaan, monggo.
dua-duanya lebih bagus, ya lebih monggo lagi gitu kalau dua-duanya. Jangankan dua-duanya, satu aja kadang bolong terus. Kenapa sih harus ada persemedian? Begini loh, ini ranah keramaan ya, bukan ranah syariat. Kalau dalam kajian keramaan, kita ini akan sedikit mengalami kesulitan untuk menggapai berbagai titik kejayaan di dalam hidup kalau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dulu itu belum ditutup. Makanya ada tata cara semedi untuk kesempurnaan nantinya. Apa yang harus disempurnakan? Begini loh, ini entah udah berapa kalinya saya bahas, cuman enggak secara keseluruhan. Ada yang datang tak jelasin, kadang kan enggak semuanya kumpul. Kalau enggak lagi ada acara yang mujahadah seperti ini, saya pernah menggambarkan kan begini, laki-laki dan perempuan ini sama-sama butuh kepuasan hasrat biologis, butuh kepuasan seksual gitu. Kalau berbicara laki-laki ini kan sperma ya kan, klimaks puncak kepuasan biologis untuk laki-laki ini kan keluarnya sperma gitu, ditandakannya. Lah, sperma yang kita keluarkan tidak pada tempatnya, maksudnya tidak kepada rahim istri, ini harus disempurnakan. Ataupun sperma yang kan begini, sperma itu keluar itu karena apa sih? Pertama karena hubungan seksual kan, kedua karena bisa jadi karena mimpi, ketiga bisa jadi karena memang disengaja menggunakan tangan pribadi. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan laki-laki onani, kalau bahasa perempuannya masturbasi, gampangnya kan begitu. Lah, itu sperma kan hidup, sperma itu kan hidup. Kalau dalam dunia sains itu kan begitu di mikroskop itu kan bergerak-gerak, pating kerembik lah bahasa Amerika itu. Lah, dalam rumus kehidupan, semua yang hidup itu pasti ada ruhnya. Bener nggak ini? Sepakat nih ya. Dan semua yang ada ruh itu pasti berasal dari Gusti Ingkang Maha Suci. Lah, perkaranya baliknya laki-laki ini kan usia 15 tahun. Kalau dalam kaidah fikih kan mimpi pertama seorang anak laki-laki sampai mengeluarkan sperma ini kan umumnya di usia 15 tahun. Lah, dari usia itu sampai detik sekarang ini sudah berapa banyak sperma kita yang keluar, tetapi keluar itu tidak pada rahim istri ibaratnya. Lah, itu dalam kajian keramaan jadi anak tetap, cuman sifatnya itu anak yang tidak mau wujud di dunia ini. Lah, itu harus disempurnakan. Kalau itu nggak disempurnakan, maka akan jadi hambatan buat kita semuanya di dalam mendorong kesuksesan raga masing-masing. Termasuk rumah tangga yang menggunakan alat kontrasepsi. Karena saya juga menggunakan alat kontrasepsi istri itu. Karena kalau nggak dibendung, waduh, merisil ini. Sekalipun jarang-jarang kan, ada yang pakai implan, ada yang pakai IUD, ada yang pakai suntik, ada yang pakai pil, ada yang pakai kondom. Lah, itu tetap pembunuhan kepada sperma itu. Itu juga harus disempurnakan. Makanya ada ajaran persemedian. Ada beberapa tingkat. Nanti kalau itunya sudah disempurnakan, nanti akan kerasa
entengnya beraktivitas, pasti tak itu. Coba aja nanti. Kenapa sih, pernah nggak begini? Kita itu ngerasa males banget, pengennya itu leyeh-leyeh aja. Contoh gampangnya tuh begini, saya bersama kembar nih, kadang kan anak-anak usia segitu kan aleman sama orang tuanya tuh, pengennya gendong-gendongan aja, pengennya ya ngerangkulin lah apalah. Akhirnya kita susah untuk bergerak, itu baru 2 lah, sedangkan setiap sperma yang menetes ini, kalau dalam kajian, anggaplah kajian keramaan ya, itu jadi anak, cuman sifatnya goib. Lah, dari usia 15 tahun sampai detik sekarang ini, sudah berapa banyak sperma kita yang dikeluarkan secara sengaja atau tertumpah di dalam rahim seorang istri, namun terbunuh dengan alat kontrasepsi. Dia juga harus kembali kepada Gusti Ingkang Maha Suci. Lah, kita sebagai orang tuanya itu harus bisa menyempurnakan itu. Lah, ini ranahnya ranah keramaan. Makanya kalau ranah keramaan dilihatnya dari sudut pandang syariat, ini enggak akan nyambung. Makanya ada pembagian, ada kajian basisnya basis majelis ilmu asror karomah, ada lagi kajian basisnya basis keramaan. Di saat saya berbicara keramaan, ini otaknya nih jangan disetel otak majelis, nggak nyambung nantinya. Nah, di saat saya berbicara majelis ilmu asror karomah, otaknya jangan disetel keramaan, beli ketemu tetap sama. Jadi daya pemahaman kita, ibarat akal ini bisa diotak-atik, sesuaikan dengan tema pembahasan. Lah, pembahasannya ini lagi wilayah keramaan apa wilayah majelis nih. Kalau wilayahnya wilayah keramaan, otak kita ke keramaan. Kalau wilayahnya wilayah majelis, otak kita ke majelis. Nah, cuman para putra itu terkadang menyia-nyiakan kajian di dalam keramaan. Padahal persemedian itu perlu sekali. Karena saking banyaknya anak goib yang pada gendong di punggung, gandulin kaki, tangan, dan lain sebagainya, akhirnya kita ini berat untuk melakukan aktivitas. Pengennya tuh leyeh-leyeh aja. Lah, itu harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan persemedian yang akan diajarkan di dalam keramaan. Sekalipun mungkin kalau dalam satu kaidah syariat itu dianggapnya ya biasa saja. Tetapi kalau dalam ranah keramaan, apapun yang kita lakukan itu harus ada pertanggungan jawabnya masing-masing. Lah, semedinya itu dimaksimalkan. Bagaimana supaya bisa untuk mengikuti kajian-kajian keramaan? Nah, sekarang kan ada persyaratan, semuanya harus ada kesungguhan terlebih dulu untuk membuktikan istighosah itu minimalnya 6 kali berturut-turut, jangan ditinggal, jangan putus. 3 purnama sama 3 Kamis Pahing itu usahakan hadir semuanya. Baru nanti itu ada penjelasan khusus tentang keramaan. Harapannya biar kita semuanya itu, kalau dalam kaidah Qur'annya, konsep Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu tercapai. Jadi bahagia dan selamat dunianya, juga bahagia dan selamat akhiratnya. Bahagia dan selamat lahirnya, bahagia dan selamat batinnya. Jadi jangan malas putra Rama itu. Ini mah
Yang baru-baru nih dikasih persyaratan, udah usahakan buktikan aja dulu 3 purnama sama 3 pahing untuk tetap hadir di saat acara istighosah bareng, di saat acara tawasul bareng atau mujahadah bareng. Ini kan kadang nggak kuat dalam menapaki hal sepele saja. Kadang kalah sama ngantuk, kalah sama lelah, dan lain sebagainya. Makanya istiqomah itu nggak mudah, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang memang dikehendaki oleh Gusti ingkang Maha Suci. Paham nggak ini? Lah ini kan Putra Rama masih banyak yang belum dijelaskan tentang persemedian yang sesungguhnya. Padahal itu penting sekali. Tinggal nanti ke depannya kita sama-sama terus belajar. Intinya, kesimpulannya, Putra Rama ini harus ada kesungguhan di dalam menjaga kualitas iman masing-masing, khususnya di 3 bulan dari Rajab ini, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Itu harus ada peningkatan keimanannya. Jadi jangan flat aja gitu, jangan standar-standar aja. Cuman terkadang masih banyak Putra Rama yang selalu mengedepankan alasan di saat ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Seakan-akan lupa kalau kita ini nantinya tetap akan kembali. Kan kalau dalam rumus umum itu kan begini. Sebelum kita ada di sini, kan tadinya kita itu ada di alam kandungan. Rahim seorang ibu. Sebelum ada di alam rahim, alam kandungan, kita semuanya tadinya, anggap nih gampangnya penjelasan, berada di alam ruh dari Gusti ingkang Maha Suci itu. Lah setelah dari sini kita akan melanjutkan perjalanan ke alam kubur. Lah setelah alam kubur baru alam akhirat. Kan penjelasan umumnya tuh seperti itu. Kita ini suka nggak suka, mau nggak mau akan melewati 5 tatanan alam. 2 sudah dilalui, 1 sedang dijalani, dan 2 lagi akan didatangi. Apa 2 yang sudah dilalui? Pertama alam ruh, kemudian alam kandungan. Lah 1 sedang dijalani, ya ini sekarang, alam dunia ini. Kemudian 2 akan dilalui, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Harapannya manusia itu sepanjang hidup di dunia ini mampu menapaki jalan sesuai dengan konsep ihdinas siratal mustaqim. Jadi menapaki jalan yang betul-betul lurus, jalan kegustian. Lah, ranahnya silahkan mau menggunakan ranah majelis ilmu asror karomah maupun menggunakan ranah keramatan. Tapi harapannya para putra itu di saat ruh terpisah dengan jasad, ruh ini bisa langsung sempurna kembali kepada sang pencipta. Lah itu yang dinamakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya dari Gusti ingkang Maha Suci, lah kembali juga harusnya kepada Gusti ingkang Maha Suci. Alam kubur itu di mana? Alam kubur itu bukan di tempat pemakaman umum. Alam kubur itu di atas alam jin. Posisinya itu. Ini kan alam manusia. Di atas alam manusia itu alam jin. Di atas alam jin, nah itu alam kubur. Jadi alam kubur itu di situ. Bukan di tempat pemakaman umum. Luasnya alam kubur itu sama dengan luasnya alam ini.
Lah pembatas antara alam manusia dengan alam jin dengan alam kubur. Kalau dalam peribahasa kan setipis kulit bawang. Lah pembatas itu, kulit bawang itu masih sangat tebal sekali. Cuman karena Gusti Ingkang Maha Suci yang menciptakan, saking tipisnya gitu, akhirnya yang nggak nampak ya. Jadi pembatasnya itu sebetulnya dekat sekali, tipis sekali antara alam manusia dengan alam jin. Makanya kalau dalam orang-orang cerita itu dilihat aja kakinya napak apa enggak gitu, di tanah. Kalau enggak napak ya berarti itu golongan manusia gitu. Sebetulnya bangsa jin itu menginjak tanah juga, cuman tanah di alamnya. Lah karena alam jin itu posisinya di atas alam manusia, makanya seakan-akan tidak menapak di tanah ini, tanah alam kita. Intinya apa yang ada di alam kita wujudnya seperti apa, belum tentu di sananya wujudnya seperti itu. Pernah kan dengar cerita Gusti Roro Kidul bikin istana di bawah Samudra Selatan? Secara logika kan nggak masuk akal. Lah, laut selatan itu alam kitanya tuh laut. Alam sanahnya itu bukan laut. Makanya bisa dibangun istana yang megah. Jadi intinya apa yang ada di alam kita wujudnya seperti apa, belum tentu di sananya seperti itu. Bisa dipahami nggak ini? Ini yang dari Bekasi nanti langsung pulang, Pak. Iya, langsung pulang. Nggak apa-apa, itu bagus lah. Jadi ibaratnya gimana ya? Saya berharap mana Pala Putra itu seperti itu. Jadi segimanapun sibuknya, segimanapun jarak jauhnya, waktunya jadwal istighosahan nih, menyempatkan diri untuk datang. Sekalipun selesai acara, karena besoknya harus bekerja, langsung pamitan lagi, itu enggak masalah. Itu yang jauh lah. Terkadang yang dekat ini suka membuat alasan sendiri, itu yang sangat disayangkannya. Jadi seakan-akan kajian keramaan itu tidak penting untuk dirinya. Kita nih harus paham, kita semuanya nih, yang dimaksud diri ini tuh yang sejatinya yang mana. Lah itu nanti dalam keramaan itu dikaji, dikupas. Jadi nanti akan mengerti antara mengucapkan kalimat syahadat dengan bersahadat itu beda. Mengucapkan kalimat persaksian dengan bersaksi itu beda. Lah harapannya semuanya itu mampu menjaga keistiqomahan baik di dalam majelis ilmu asrar karomah maupun di dalam keramaan, khususnya persemedian yang sudah diberikan. Karena semedi itu ada tata caranya. Kan pernah melihat film-film kolosal ya, yang memerankan kisah-kisah zaman dulu. Itu kan terkadang para pendekar itu pada semedi, sekalipun semedinya itu hasil ciptaan dia aja gitu, nggak tahu posisi semedi yang benar itu seperti apa. Termasuk dunia-dunia seni Indramayu kan pedalangan itu, Sandirawa itu, Sandiwara itu kan kadang Raden itu pada tetapa apa. Lah itu karena memang dari zaman dulu di tanah Jawa itu ada ajaran persemedian. Cuman seiring berjalannya waktu, seakan-akan jadi tabu gitu semedi itu. Lah Putra Rama itu harus bisa menjaganya. Karena Kanjeng Nabi juga semedi di dalam Gua Hiro. Karena belum turun perintah sholat itu. Jadi satu-satunya nabi yang menerima wahyu
di saat lagi di dalam gua itu ya cuman Nabi Muhammad. Makanya ada bahasa Nabi Muhammad itu raganya raga Arab, tetapi isinya tuh isi Jawa. Ada bahasa begitu. Kenapa? Karena orang yang hobinya tirakat di dalam goa, tirakat di dalam hutan, itu kalau bukan orang Jawa itu nggak ada. Itu adat kebiasaan orang Jawa. Lah Kanjeng Nabi itu melakukan itu. Makanya ada bahasa Arab itu gudangnya ilmu. Kuncinya ya Jawa itu. Lah kita orang yang ditakdirkan sebagai orang Jawa itu jangan disia-siakan. Terlepas itu Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena dulu makan Jawa itu satu sebelum terbagi-bagi. Bisa dipahami nggak ini? Intinya kajian keramaan itu tujuannya untuk lebih memperjelas arah langkah supaya nantinya itu tuh bisa sempurna di dalam innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau dalam bahasa Jawanya sangkan paraning dumadi. Kita paham dan mengerti asal muasal kita dari mana dan kita bakal kemana. Hanya sebatas beda penyebutan aja, tapi intinya ya sama. Setelah itu berbicara kesejatian nanti akan dibimbing, nanti akan diberikan pemahaman kita itu sejatinya siapa, yang kita sembah itu siapa, nanti kita tuh akan kemana dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita salah menapaki jalan. Agama itu bukan ilmu hafal-hafalan, tetapi ilmu pembuktian, ilmu sahadah, ilmu persaksian. Jadi kealiman seseorang itu tidak bisa ditentukan dari seberapa banyak dia menghafal, nggak bisa begitu. Tetapi penentu utamanya adalah seberapa kuat nih, seberapa besar dia mampu bersahadah, persaksiannya itu. Lah setiap kali kita orang nih, para putra menjalankan tugas ruhani, menempuh perjalanan ke sana, ke sini, ke situ ibaratnya. Lah di setiap perjalanan itu kan sebetulnya banyak sekali ibaratnya sahadah-sahadah, persaksian-persaksian yang Gusti Ingkang Maha Suci tunjukkan kepada semua putra. Harapannya keimanan para putra itu harus semakin meningkat. Siap enggak ini? Untuk meningkatkan keimanan masing-masing. Jadi jangan begini-begini saja. Perkara rohani itu harus ada peningkatan. Dan agama itu nggak bisa, yang penting pinter ngomong gitu, tapi nggak ada bukti itu nggak bisa. Lah sedangkan di dalam keramaan, di dalam majelis ilmu asrar karomah, semuanya harus dibuktikan. Dan makanya bersyukur sekali gitu di saat para putra tergerak hatinya untuk selalu mengikuti setiap perjalanan-perjalanan keramaan di setiap episodenya. Kadang ada perintah, ada undangan, suruh menyambangi ke suatu tempat, telah putra Rama menyempatkan diri untuk ikut. Nah itu sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena di setiap perjalanan selain perkara sahadah juga terkadang ada kajian-kajian yang tidak bisa dibahas di dalam forum ini karena sikonnya berbeda. Ya mungkin itu aja karena ini sudah mau 11:30 malam. Ada pertanyaan nggak ini dari para putra atau dari siapapun, bebas? Apa sudah sangat jelas sekali? Ini enaknya ngaji di keramaan itu. Jadi saking jelasnya, ya nggak usah ada yang ditanyakan kalau udah jelas semua itu. Udah gamblang semua. Terus intinya dimantepin aja. Ini saya berharap ya mudah-mudahan
bangunan ini cepat rampung. Soalnya ini kurang etis nih, posisi kajian seperti ini nih. Ibaratnya ada putra yang duduknya di belakang saya gitu, di sana. Karena sunnahnya kajian itu tuh begini loh, sunnah ini. Kalau dalam dunia pondok itu, santri itu harus bisa menatap wajah kiainya di saat kiainya mengulas suatu bab keilmuan. Itu tuh sunnah. Lah, kalau ibaratnya muridnya entah ada di mana, ini kan yang terdengar itu hanya sebatas ucapan, tetapi tidak menatap karena terhalang tembok, terhalang apa gitu. Lah makanya, itu yang sangat disayangkannya. Padahal di situ tuh ada nilai sunnahnya. Makanya mendengarkan sama memperhatikan itu bedanya jauh sekali. Nah, di dalam kajian harapannya nih para putra itu harus memperhatikan semuanya, bukan hanya sebatas mendengarkan. Kalau mendengarkan itu mata kita bisa aja kemana aja, diajak ngomong itu sibuk mainan HP, ya ini mah mendengar gitu. Tapi itu enggak etis. Yang bagus itu sunnahnya di dalam membahas suatu bab keilmuan itu tuh memperhatikan. Yang maksudnya memperhatikan itu indera penglihatan itu menatap wajah yang menjelaskan, dan telinga para santri itu fokus kepada ucapan guru yang sedang menjelaskan. Nah, itu namanya memperhatikan. Itu sunnahnya tuh begitu. Nah, mudah-mudahan aja ini cepat rampung, jadi biar bisa satu tempat gitu. Ini kan ada yang di belakang, ada yang madepnya ke sana ke kemana gitu, jadi nggak kelihatan. Karena memang ya tempatnya kan luas sekali, jadi saking luasnya di kamar. Ini dua kemungkinan, apakah saking banyaknya jamaah atau saking sempitnya tempat ini sampai pada ke belakang-belakang. Harapannya mudah-mudahan saja kita semuanya ya diberikan kekuatan untuk sama-sama menjaga keistiqomahan kerohanian. Minimalnya istiqomah untuk mengikuti kegiatan mujahadah bersama, baik di malam purnama atau malam tanggal 14 Jawa ataupun di malam Kamis Pahing di setiap bulannya. Insya Allah kalau istiqomah itu dijaga, keberkahan lahir batin dunia akhirat itu juga akan diturunkan. Kuncinya istiqomah secara maksimal. Jangan kalah sama alasan pribadi, alasan ngantuk, alasan lelah, kader wahim bagi yang kau berizin ketik. Ini yang gak masuk akalnya tuh di situ, sayang sekali gitu. Pak Putra Rama masih terkalahkan keyakinan hatinya sama bahasa nafsunya sendiri. Setelah itu perlu digembleng lagi supaya tertancap keimanan yang lebih kuat lagi nantinya. Itu aja ya untuk kajian di malam Kamis Pahing ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah